Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ketemu lagi dengan saya Suyitno Irmim. Video kali ini saya mengambil topik memahami karakter generasi Z atau Gen Z begitu. Materi ini cocok untuk para lansia dan para pini sepuh ya, agar kita bisa lebih akrab dengan generasi Z ini. Nah, siapa generasi Z itu? Ya, generasi Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012-an begitu. Jadi mereka sekarang umurnya sekitar 12 tahun sampai 27 tahun. Jadi ada yang masih sekolah, kemudian ada yang kuliah, tetapi juga sudah ada yang bekerja. Ya. Generasi Z atau Gen Z ini adalah generasi yang memiliki ciri khas, ya. Kemudian berbeda di dalam cara mereka bersikap, kemudian bertindak dan juga cara mereka bekerja. Mereka terbentuk oleh kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan beragam pandangan yang lebih terbuka. Tentu ini semua akan mempengaruhi pola pikir dan nilai-nilai hidup mereka. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan kecenderungan karakter, sikap, dan perilaku Gen Z ini. Jadi kita memang topiknya adalah memahami karakter mereka seperti apa, terus kemudian kita ini ya para pini sepuh, para lansia, ini harus bagaimana kita bersikap dan berperilaku menghadapi generasi Z ini. Karakter mereka itu rata-rata mereka itu pinter dan cerdas ya, karena fasilitas pendidikan ini sudah jauh lebih baik daripada zaman-zaman tahun 70-an ya, tahun 80-an itu. Jadi sekarang udah luar biasa gitu. Jadi mereka rata-rata pintar dan cerdas. Ya. Tetapi kadang-kadang memang tidak bisa mendalam gitu ya, tidak terlalu detail gitu. Tapi mereka banyak pengetahuan dan banyak juga ilmunya gitu. Kemudian mereka berpikir secara terbuka ya dan transparan dan mereka kritis. Jadi kalau kita ini ngomong kalau tidak jelas pasti dia akan bertanya. Tapi kalau kita dulu kan tidak. Jadi kalau diberitahu umpamanya hal-hal yang mungkin tidak terus terang dari orang tua kita paling-paling ya diem. Ya. Anak-anak sekarang tidak. Jadi mereka kritis, pasti dia akan bertanya, ya apa maksudnya dan bagaimana jelasnya. Kemudian mereka orientasinya ingin berkolaborasi. Jadi mereka senang berkolaborasi, senang berteman, ya, senang membuat satu kelompok atau grup untuk melakukan satu kegiatan. Kemudian mereka cepat beradaptasi dengan teknologi karena memang memiliki dasar yang kuat tentang IT, tentang teknologi informasi, ya, sehingga kalau ada perkembangan teknologi atau kemajuan teknologi, mereka bisa cepat beradaptasi. Beda dengan kita-kita yang sudah tua ini, agak lemot, agak susah untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Kemudian mereka sangat suka memanfaatkan media sosial. Jadi memang semua urusan ini ya kalau bisa mereka ini menggunakan media sosial atau menggunakan sarana-sarana seperti handphone, kemudian juga komputer dan lain sebagainya. Ya, jadi mereka sangat suka memanfaatkan media sosial untuk berhubungan, untuk bekerja dan lain sebagainya. Kemudian mereka menginginkan makna dan dampak sosial pekerjaan. Jadi mereka selalu berkeinginan untuk apa sebetulnya manfaat
yang mereka kerjakan. Kemudian dampak sosialnya itu apa? Jadi menjadi tanda tanya, menjadi sesuatu yang harus terjawab sehingga bisa memotivasi mereka melakukan satu kegiatan. Kemudian mereka juga ingin mengembangkan diri dan juga pertumbuhan pribadinya ini sangat kuat sehingga dia selalu ingin tahu dan juga terutama perkembangan-perkembangan teknologi. Jadi mereka ingin selalu mengembangkan diri dan menumbuhkan pribadinya. Kemudian berikutnya mereka mengutamakan keseimbangan hidup. Jadi kegiatan dengan kehidupan itu diseimbangkan. Jadi makanya mereka suka berada di rumah ya. Kalau di tempat kerja itu harus mungkin segera pulang begitu sehingga bisa melakukan kegiatan di rumah saja karena mereka juga kepingin ketemu dengan orang tua, kemudian keluarga dan lain sebagainya. Jadi mereka antara kehidupan dan karir itu seimbang gitu. Kemudian mereka selalu cari cara yang cepat dan mudah untuk menyelesaikan satu kegiatan. Ya pikirannya itu selalu bagaimana caranya kerjaan ini bisa lebih mudah, bisa lebih cepat untuk dikerjakan. Kemudian mereka berpikir secara kreatif dan inovatif ya. Jadi selalu ingin menciptakan hal-hal yang baru. Terus kemudian mereka selalu kepingin memperbaiki cara kerja atau model-model yang sudah ada, jadi dikembangkan supaya pekerjaan itu menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi berpikirnya kreatif dan inovatif. Kemudian mereka ya tempat kerja mereka tidak terikat, di mana saja ya bisa santai tapi serius. Makanya anak-anak sekarang kalau bekerja ini tidak harus di kantor, bisa di rumah, bisa di kafe, bisa di mana-mana. Karena cara kerjanya mereka itu selalu menggunakan teknologi informasi, paling tidak menggunakan komputer, HP dan lain sebagainya. Kemudian mereka mengelola waktu sesuai dengan keinginannya ya. Jadi agak cenderung tidak patuh terhadap tatanan disiplin waktu. Maksud saya bukan mereka tidak disiplin, tapi mereka ingin mengerjakan sesuatu itu waktunya tidak terikat harus pagi saja. Nah, mereka bisa saja kerjanya malam, bahkan pagi-pagi, habis subuhan dan lain sebagainya. Ya, jadi mereka sangat fleksibel dengan waktu. Gitu. Kemudian mereka lebih mudah juga membuat jaringan. Jadi mudah sekali untuk berinteraksi, kemudian mencari jaringan. Mereka lebih mudah karena mereka menggunakan media sosial ini. Kemudian mereka lebih suka makanan modern, tidak suka makanan ya jadul itu. Jadi anak-anak sekarang ini, jadi kalau dengan makanan model dulu seperti ya pohong, ya kemudian pisang goreng, ya kemudian polo pendem, golongannya ubi rebus dan lain sebagainya itu mereka tidak begitu suka, termasuk makanan-makanan pokok juga begitu. Nah, dia atau mereka suka dengan makanan-makanan modern seperti pizza ya seperti itu. Kemudian minumnya juga macam-macam ya yang saya sendiri juga nggak hafal itu minuman-minumannya itu ya. Jadi mereka memang generasi yang melihat makanan-makanan yang dulu itu meskipun sebetulnya itu belum dirasakan ya enaknya seperti apa, tapi anak-anak sekarang melihat bahwa itu adalah makanan jadul itu sudah tidak mau mencoba gitu. Jadi kuno gitu katanya gitu. Ya, kemudian mereka juga dalam beraktivitas itu cenderung paperless dan cashless. Jadi tidak menggunakan kertas, tidak menggunakan tulisan-tulisan di copy dan lain sebagainya. Dia cenderung untuk tidak menggunakan kertas, jadi paperless ya, menggunakan komputer, menggunakan HP dan lain sebagainya. Kemudian kalau dia bertransaksi itu juga senang dengan cashless, jadi tidak dengan cash, tetapi dengan menggunakan cara-cara bayar yang
modern sekarang ini ya. Kemudian mereka memiliki hobi selfie ya dan cenderung narsis gitu ya. Ini memang agak sedikit kurang bagus, tetapi memang mereka ya kesukaannya seperti itu, jadi sering selfie ya, kemudian sedikit agak pamer gitu ya, ya narsis gitu, termasuk ini ya mereka sangat senang sekali sharing popularitas ya. Jadi kalau saja mampu melakukan sesuatu atau menjadi apa ya, ya katakanlah juara apa begitu, dia senang sekali untuk sharing popularitasnya itu. Dan selalu melakukan hal-hal yang sifatnya juga supaya orang lain itu tahu ya. Jadi sharing popularitas ini hobinya anak-anak sekarang seperti itu. Kemudian mereka dalam bekerja tidak suka diawasi terlalu ketat gitu. Mintanya agak bebas gitu ya. Jadi kalau terlalu ketat dia rasanya nggak happy, jadi nggak enak begitu ya. Sepertinya kalau orang Jawa bilang itu risih, dia mintanya itu bebas ya, tapi dikasih tanggung jawab gitu. Kemudian mereka tidak suka pada birokrasi yang terlalu rumit, ya ruwet dan berbelit-belit gitu. Jadi mintanya yang simple, yang sederhana gitu. Bagaimana prosedur itu tidak terlalu apa terlalu banyak dan terlalu rumit begitu ya. Mintanya itu yang simple, yang sederhana. Kemudian kesadaran akan spiritualitas itu relatif tinggi. Nah ini mungkin juga hal yang positif ya, yang mereka itu rata-rata kesadaran akan spiritualitasnya tinggi, cuma karena dia memiliki apa ya kebiasaan dengan media sosial, makanya kalau mengikuti apa ya pengajian dan lain sebagainya, mereka senang menggunakan ini HP atau menggunakan media sosial, jadi tidak langsung datang ke masjid ya. Mungkin kalau umpamanya saja sholat jamaah itu bisa diikuti lewat rumah begitu menggunakan apa media sosial, mungkin dia juga mereka juga akan melakukan itu, tapi itu kan belum bisa. Jadi tapi anak-anak sekarang memang kesadaran akan spiritualitas itu relatif tinggi gitu. Nah itu kira-kira karakter-karakter yang sifatnya relatif positif gitu. Nah sekarang saya ingin menunjukkan karakter yang negatif ya, kecenderungan berarti tidak semua gitu, tapi agak cenderung ke ini karakter yang negatif. Ya mereka generasi konsumtif dan manja. Jadi mereka rata-rata konsumtif karena memang dari orang tuanya ya sekarang dengan zaman tahun-tahun 70-an itu sangat berbeda. Kalau tahun-tahun 60, 70 itu kan orang tua itu tidak terlalu apa ya memanjakan gitu. Jadi kita dibiarkan untuk mandiri begitu. Sekarang kan tidak bisa. Ya mereka apa mulai kecil ya sampai sekolah sampai kuliah itu keterlibatan orang tua ini sangat tinggi ya sehingga menjadi apa anak-anak yang manja ya. Kemudian relatif kondisi ekonomi yang orang tua sekarang itu sudah relatif bagus sehingga apa terbentuklah generasi yang konsumtif itu ya. Jadi tahunya yang enak-enak saja gitu. Ini merupakan apa karakter yang negatif gitu. Kemudian jika bekerja itu cepat bosan ya karena mereka manja itu tadi ya, kemudian nanti ada ya, karena tidak apa sudah terbiasa dengan sesuatu yang enak gitu, begitu bekerja bersama dengan orang lain, kemudian agak keras sedikit gitu, ya sudah tidak apa tidak betah gitu, akhirnya dia akan bosen dan keluar gitu. Jadi bisa dilihat dari turnover dari karyawan yang baru-baru ini itu relatif tinggi karena itu 6 bulan sudah pindah ke tempat lain ya, itu 1 tahun gitu sudah pindah. Jadi mereka cepat bosen ya. Kemudian maunya instan, kepingin cepat sukses dan kaya. Ya, karena generasi sekarang ini melihat sesuatu itu sudah bagus-bagus, sudah mewah-mewah gitu ya. Mulai dari sarana, kemudian rumah ya, lain sebagainya. Mereka tahunya sudah bagus-bagus ya, sehingga
seolah-olah untuk mendapatkan sesuatu yang baik itu dengan cara yang mudah. Mereka maunya itu instan, kepingin cepat kaya, kepingin naik pangkat segera, kepingin sukses dan lain sebagainya. Nah, ini akan berpengaruh kalau tidak mendapatkan satu arahan yang bagus, maka dia akan menyimpang dari norma-norma yang dan prosedur yang bagus gitu ya. Jadi ini harus hati-hati karena mereka memiliki keinginan yang instan ya, bisa jadi nanti menggunakan segala cara untuk meraih keinginan untuk bisa cepat sukses dan kaya. Kemudian mudah stres dan tidak tahan banting ya. Jadi anak sekarang karena memang dia termasuk generasi yang relatif manja gitu, sehingga tidak kuat ya kalau ada tekanan-tekanan gitu ya, jadi tidak tahan banting. Kemudian mereka relatif kurang tahu tata krama dan sopan santun ya, karena ini perubahan budaya ya, mereka tidak seperti generasi yang tahun 60-an, 70 itu yang masih memiliki tata krama dan sopan santun yang tinggi. Nah, anak-anak sekarang ya kurang begitu memiliki tata krama dan sopan santun ini, dan ini tentu kita ya para lansia ini harus memahami bahwa perubahan budaya itu seperti itu. Tetapi kita harus tetap memberikan satu arahan bahwa tata krama dan sopan santun itu sampai kapanpun masih diperlukan ya, selama kita ini masih dinamakan manusia, karena manusia ini memiliki tata krama dan sopan santun, tidak seperti makhluk yang lain. Kemudian mereka kurang memiliki dan memegang komitmen. Jadi kalau janji, kalau punya sesuatu yang harus dipenuhi itu kadang-kadang tidak tepat gitu ya. Ini saya sendiri sudah membuktikan beberapa kali gitu berurusan dengan generasi-generasi muda ini, ternyata dari katakanlah dari 10 urusan itu yang tepat itu hanya 2 gitu. Yang 8 itu pasti nggak tepatnya. Kalau janji, kalau ada kesepakatan itu tidak terlalu dipegang gitu ya. Ini adalah juga sifat atau karakter negatifnya. Kemudian mereka kurang tahan bekerja berat dan tidak tahan menderita ya, karena memang kebiasaan atau mereka terbentuk oleh oleh ini juga orang tua ini yang juga menjadi penyebabnya juga, karena mereka terlalu memanjakan, tidak tega ya orang tua itu kalau melihat anaknya kerja sedikit aja enggak. Berbeda dengan orang-orang dulu itu yang mulai sekolah ini sudah banyak menderita, kemudian juga kerja membantu orang tua untuk untuk katakanlah kalau ini anak-anak yang sudah besar ini mesti membantu bagaimana adik-adiknya. Sekarang tidak seperti itu gitu ya. Anak-anak sekarang ini sulit untuk bisa ini dengan adiknya membantu gitu, susah banget gitu ya. Sehingga memang mereka terbentuk oleh cara kita sendiri mendidiknya seperti itu, sehingga terbentuklah sekarang seperti ini. Ya, kemudian kurang komunikatif dan kurang perhatian terhadap orang di sekitarnya. Ya, kita sering melihat kalau ada pertemuan dan lain sebagainya, anak-anak ini kadang-kadang tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang yang relatif lebih tua gitu. Ya, agak susah gitu ya, menyendiri, kemudian juga sibuk dengan HP-nya ya. Padahal ini kita perlu berkomunikasi dan lain sebagainya. Nah, mereka tidak terlalu peduli ya terhadap hal-hal seperti ini. Nah, ini yang nanti harus juga kita arahkan. Nah, itu kira-kira sikap dan karakter yang relatif negatif gitu. Nah, bagaimana sekarang sikap yang bijak dari kita kaum lansia, kaum tua ini, atau sekarang kita ini kan termasuk generasi baby boomer dan juga generasi X ya, sehingga kita harus bisa menyesuaikan dengan perubahan atau karakter mereka. Tetapi hal-hal yang prinsip harus
tetap kita pegang, justru malah kita ajarkan kepada mereka supaya mereka tetap memegang prinsip-prinsip kehidupan untuk kita bisa membangun hubungan dengan orang lain ya sebaik mungkin gitu ya, tidak nanti terganggu dengan sifat dan karakter yang berubah yang membuat hubungan menjadi tidak baik. Ya, yang pertama ya kita harus menjadi pendengar yang baik. Ya. Dengarkan pandangan mereka tanpa menghakimi. Ini menunjukkan kasih sayang dan penghargaan. Jadi memang kita harus hanya mendengarkan mereka gitu. Kemudian berikan nasihat dengan bahasa yang tepat, ya, hindari nada menggurui, gunakan pendekatan cerita dan pengalaman hidup yang ya untuk memberikan pesan-pesan moral gitu. Walaupun mereka kadang-kadang tidak percaya gitu, karena zamannya berubah. Jadi mereka berpikir bahwa nggak mungkin lah kayak begitu ya, nggak ada itu sekarang kayak gitu. Nah ini, tetapi apapun ya perlu mereka diberi informasi tentang bagaimana sebetulnya kondisi masa lalu ya supaya mereka belajar juga dari kondisi masa lalu untuk kebaikan ke masa depan. Kemudian juga kita harus juga belajar gitu ya, mengikuti ya. Ini alhamdulillahnya pada waktu ada COVID-19 gitu. Karena anak-anak tidak belajar di sekolahan, harus belajar di rumah, maka para orang tua dan kita-kita ini ya mungkin kakeknya atau mbahnya itu ikut ya untuk belajar teknologi ya informasi supaya tidak ketinggalan zaman gitu. Nah ini diharapkan dengan kita memahami paling tidak prinsip-prinsipnya itu kalau kita memahami itu kita bisa bisa mudah nanti untuk berkomunikasi. Jadi belajar teknologi dasar, mengenal teknologi akan memudahkan komunikasi dan mengurangi ya kesenjangan antara generasi yang tua dengan generasi Z yang sekarang ini. Ya, kemudian ajarkan nilai tradisional dengan contoh ya. Jangan hanya memberi nasihat tetapi juga tunjukkan dengan tindakan nyata, tindakan langsung ya, tindakan sehari-hari sehingga mereka bisa meyakini bahwa apa yang kita sampaikan itu memang kita bisa melaksanakan. Kemudian kita harus bersikap sabar dan pengertian ya. Ingat bahwa perbedaan karakter adalah hasil dari perubahan zaman, bukan kesalahan mereka sepenuhnya ya karena kita juga ikut andil ya. Perubahan-perubahan ini juga karena disebabkan berbagai kebijakan pemerintah, kemajuan di negara lain sehingga bisa mempengaruhi juga perubahan budaya anak-anak sekarang ini. Jadi maksudnya bersikap sabar dan pengertian, mungkin anak-anak atau ya cucu-cucu kita atau anak kita ini sikap dan perilakunya itu kadang-kadang sedikit tidak sopan dan tidak paham tentang ya unggah-ungguh dan lain sebagainya. Maka kita harus bersikap sabar. Kemudian ya tentu kita doakan mereka ya. Sebagai orang tua, doa adalah senjata terbaik untuk kebaikan anak cucu kita. Nah, ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana supaya kita bisa menjaga hubungan yang harmonis dengan generasi Z ini. Libatkan mereka dalam diskusi keluarga dan mintalah pendapat mereka supaya mereka menyampaikan pendapat-pendapatnya. Gitu. Kemudian ajak mereka dalam aktivitas yang melibatkan kerjasama seperti memasak atau berbagi cerita dan lain sebagainya. Ya, kemudian hargai ide-ide mereka meskipun terkadang terasa tidak biasa gitu, karena perbedaan atau perubahan zaman mereka kadang-kadang tidak pas dengan apa yang kita pikirkan. Tapi kita mencoba menyesuaikan dan menghargai ide-ide mereka. Ya, kalau memang relatif baik ya kita terima. Kalau ada yang perlu diluruskan sedikit ya harus kita luruskan supaya generasi sekarang ini memang berubah ya. Kalau bisa berubahnya itu kan begini.
yang memang menjadi prinsip tidak boleh berubah, harusnya tetap saja, ya. Tetapi mungkin hal-hal yang bisa mengikuti perkembangan zaman itu bisa saja berubah, tetapi umpamanya prinsip ya kejujuran, kemudian menghargai sesama, kemudian kita kalau bekerja ini harus disiplin, ya itu kan hal-hal yang harus dipertahankan sampai kapan saja. Ya, zaman berubah seperti apapun, ya kita harus tetap pertahankan itu. Ya, itu kira-kira di dalam kita bisa apa? Memahami karakter generasi Z ini, ya dengan harapan bahwa kalau kita ini memahami, maka hubungan kita itu akan lebih dekat dan kita bisa apa ya? Bisa menyesuaikan ya selama apa yang mereka lakukan atau mereka rubah kebiasaan itu tidak apa merugikan kita maupun mereka sendiri. Kita harus tetap memegang prinsip manakala memang itu harus dipertahankan, tapi kalau kita harus kita bisa ya, maksudnya bisa untuk menyesuaikan harus kita sesuaikan karena zamannya memang berubah gitu ya. Kesimpulannya generasi Z memiliki ciri khas yang memaksa dalam tanda kutip kita para lansia harus menyesuaikan ya. Kemudian kemajuan teknologi sangat kental dengan generasi Z ini ya. Kemudian kita para lansia saat ini mau tidak mau harus sedikit mengimbangi kemajuan teknologi. Jadi kita harus tahu lah paling tidak belajar dan mengerti supaya kita ini bisa nyambung kalau omong-omongan gitu ya dan bisa melayani. Contoh momennya saja mereka senang sekali dengan menggunakan handphone ya media sosial lah. Kalau kita sama sekali tidak belajar kemudian tidak mengikuti kan kita tidak bisa berkomunikasi dengan mereka ya. Kita tidak nyambung gitu lah dalam apa pembicaraan. Kemudian kita tetap harus memegang prinsip dan tetap memberikan nasihat dengan cara yang dapat mereka terima gitu ya. Kemudian yang terakhir kita tetap berdoa untuk kebaikan mereka. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini kaitannya bagaimana kita memahami ya karakter generasi Z ini dan bagaimana kita harus bersikap gitu supaya kita dengan generasi ini hubungannya bisa baik-baik saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.